Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bab getaran dan gelombang, khususnya dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Ya, sebelumnya Bu Astri udah jelaskan tentang macam-macam gelombang ya. Gelombang ada berapa, Mas? Dibedakan menjadi dua menurut arah getar dan arah rambatnya ada berapa? Yang pertama itu gelombang transversal dan kedua yaitu gelombang longitudinal. Iya. Oke. Ya, terima kasih Afrizal sudah mereview macam-macam dari gelombang yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contoh dari gelombang transversal adalah gelombang apa? Elektromagnetik. Ada yang tahu kegunaan dari beberapa gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video berikut ini. Silakan diperhatikan di sini bagaimana sebuah gelombang suara bisa diterima saat kita menggunakan telepon. Ya, diperhatikan dulu. Sinyal digital ini berisi suara Anda dalam bentuk 0S dan 1S. Antena di dalam telepon menerima sinyal 0S dan 1S ini, kemudian mentransmisikannya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik mentransmisikan 0S dan 1S dengan mengubah karakteristik gelombang seperti amplitudo, frekuensi, fase, atau kombinasi keduanya. Misalnya, dalam hal dengan mengubah karakteristik. Nah, saya pause sebentar supaya kalian tahu bahwa pelajari yang sudah ada di buku kalian bahwa salah satu contoh bentuk gelombang adalah bagaimana, Mas? Apa? Ada bukit, ada lembah, itu adalah contoh gelombang. Ya, bentuknya transversal tadi ya, transversal. Ada bukit, ada lembah. Nah, contoh dari gelombang transversal adalah gelombang elektromagnetik yang saat kita telepon dia sebagai penghantar suara kita yang awalnya dari bentuk suara diubah menjadi pulsa tadi 1010, kemudian disampaikan kepada penerima menggunakan gelombang elektromagnetik yang bentuknya transversal seperti itu. Ya. Kita lanjutkan dulu. Tolong diperhatikan ke depan. Frekuensi, fase, atau kombinasi keduanya. Misalnya, dalam hal frekuensi, 0 dan 1 ditransmisikan dengan menggunakan masing-masing frekuensi rendah dan tinggi. Jadi, jika Anda bisa menemukan cara untuk mengirim gelombang elektromagnetik ini ke telepon teman, maka Anda akan bisa melakukan panggilan. Namun, gelombang elektromagnetik tidak mampu melakukan perjalanan jarak jauh. Gelombang akan kehilangan kekuatan karena kehadiran benda-benda, peralatan listrik, dan beberapa faktor lingkungan lain. Ya, sambil diperhatikan ya. Tidak ada masalah seperti tersebut tadi pun, gelombang elektromagnetik tidak akan berlangsung selamanya karena struktur bumi yang melengkung. Untuk mengatasi masalah ini, dibuatlah menara sel menggunakan konsep teknologi seluler. Dalam teknologi seluler, area geografis dibagi menjadi sel-sel heksagonal, dengan masing-masing sel memiliki menara dan slot frekuensinya sendiri. Secara umum, menara sel ini dihubungkan melalui kabel, atau lebih khusus lagi, kabel serat optik. Kabel serat optik ini diletakkan di bawah tanah atau lautan untuk menyediakan konektivitas nasional atau internasional. When you write, your tone influences how readers respond. But Grammarly just highlight your text and type. Bagaimanakah membuktikan bahwa sinyal gelombang elektromagnetik adalah contoh dari gelombang transversal? Pertanyaan dari Ahmad Hoirul Habibi kita simpan dulu. Bagaimanakah membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal? Lanjut ke penanya berikutnya adalah Pratama Naufal.
Apakah kelebihan komunikasi menggunakan fiber optik dibanding dengan satelit? Terima kasih Pratama. Pertanyaannya dari Pratama Noval adalah apa kelebihan dari fiber optik dibanding dengan satelit dalam mengirimkan sebuah sinyal? Ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga dari Afrizal. Bagaimana gelombang berjalan pada komunikasi ponsel? Oke. Langsung Rizal untuk pertanyaan ketiganya adalah bagaimanakah gelombang berjalan pada komunikasi ponsel. Kita lanjut dulu ke penanya berikutnya, Ahmad Excel Pahlevi. Apakah batasan-batasan yang kita harus perhatikan saat menggunakan internet? Terima kasih Mas Excel untuk pertanyaan bagaimanakah batasan kita saat menggunakan internet, baik itu mungkin secara budaya maupun secara etika, begitu ya. Lanjut ke Mas Rizky Fajarianto. Ini kan? Bagaimana cara kerja ponsel Anda? Ya, Mas Rizky Fajarianto tanya tentang bagaimanakah sih cara kerja ponsel kita saat menggunakan gelombang elektromagnetik tadi ya. Dan kita lanjut ke penanya selanjutnya yaitu Mas Ahmad. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan jarak jauh? Ya. Terima kasih Mas Anas bahwa ada beberapa cara ya, nanti akan kita jawab lebih lengkap bagaimana kita bisa berkomunikasi jarak jauh seperti itu. Lanjut ke penanya selanjutnya. Perangkat apa saja yang diperlukan dalam sebuah komunikasi ponsel? Ya, Mas Eldino Dirga tanya tentang perangkat apa saja atau ya apa sajakah yang harus kita ketahui untuk supaya kita bisa menghasilkan suatu jalannya penerima dan juga pengirim suara dalam ponsel seperti itu. Lanjut ke penanya terakhir Mas Ahmad Badli Alfi. Gimana membuat ponsel yang mampu untuk mengcounter pembaca lepas dan lain-lain? Terima kasih atas semua pertanyaan dari anak-anak, yaitu yang ada 1 sampai 8 dari pertanyaan tadi yang berhubungan dengan sains, terutama bagaimana kita menjelaskan sebuah ponsel bisa mengirimkan suara kita atau pesan kita ke teman yang lain, baik melalui fiber optik maupun melalui satelit seperti itu. Dan ada juga yang bertanya bagaimanakah kita sebaiknya menggunakan internet secara baik sehingga kita tidak mengganggu lingkungan, maupun bagaimanakah adab atau cara kita memanfaatkan informasi yang ada di internet tersebut untuk hal-hal yang baik. Itu adalah contoh dari pemanfaatan teknologi di bidang etika. Dan juga ada satu pertanyaan besar yang di sini akan kita simpulkan sebagai big question, ya, bagaimanakah membuat sebuah ponsel yang nantinya bisa mendeteksi atau memfilter adanya pembajak-pembajak WhatsApp dan lain-lain yang bisa membuat WhatsApp atau aplikasi kita. Bagaimanakah kita membuat ponsel yang nantinya bisa membuat kita tahu atau bisa memfilter siapakah atau bagaimanakah memfilter WhatsApp dari hacker ataupun aplikasi-aplikasi yang berbahaya sehingga WhatsApp kita bisa tidak berjalan dengan baik. Untuk hal tersebut silahkan kalian membuat kelompok dan silahkan browsing untuk mengetahui bagaimana cara-cara untuk membuat kita bisa terhindar dari hacker-hacker baik WhatsApp dan aplikasi-aplikasi lainnya, sehingga pemanfaatan teknologi bisa lebih baik dari sisi etika, moral, dan juga budaya. Ya, terima kasih. Sekian dulu pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.